A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi membaca kitab hadis Imam Al-Bukhari. Itu dituliskan dalam kitab Imam Az-Zabidi halaman 480 tentang 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua. Riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Dia bilang, saya pernah dengar Nabi bersabda, dulu jauh sebelum zaman kalian ada 3 orang bepergian. Ketika malam tiba, mereka istirahat terus masuk ke goa. Terus ada batu besar jatuh dari atas gunung, sehingga lubang atau mulut goa tersebut tertutup. Kemudian 3 pemuda tersebut saling berkata, wah, gak ada yang bisa nyelamatin kamu kecuali doa kamu kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan yang pernah dilakuin sebelumnya. Satu orang dari mereka bilang, ya Allah, kedua orang tua saya udah tua. Setiap hari saya enggak ngasih makan anak dan istri saya, dan enggak membelanjakan uang saya sebelum saya menghidangkan susu kepada orang tua saya itu. Pada suatu hari saya pulang terlambat, sehingga kedua orang tua saya itu udah tidur, dan saya langsung memerah susu untuk mereka. Terus saya enggak mau memberi makan anak dan istri saya, serta enggak membelanjakan harta saya sebelum kedua orang tua saya itu meminum susu yang saya hidangkan. Sepanjang malam saya nunggu mereka dengan memegang mangkok berisi susu. Terus mereka baru bangun saat fajar, dan mereka minum susu yang selalu saya persiapkan. Dan saya persiapkan itu sepanjang malam. Wahai Allah, kalau kebaikan, wahai Allah, ya Allah, jika kebaikan yang telah saya lakukan itu benar-benar untuk mencari keridhaan Engkau, ya Allah, kami memohon bebaskan kami dari sumbatan batu besar ini. Para hadirin, kemudian batu besar di goa tersebut geser, tapi sedikit, dan mereka belum bisa keluar. Nabi SAW melanjutkan sabda beliau. Orang yang kedua bilang, ya Allah, saya punya saudara sepupu perempuan, cakep banget. Saya suka, saya cinta kepada dia. Suatu ketika saya pengen merenggut kehormatannya, tapi dia menolak. Terus ketika dia tertimpa krisis ekonomi, perempuan itu datang ke saya. Kemudian saya memberikan 120 dinar dengan syarat dia serahkan kehormatan dirinya untuk saya, dan perempuan itu setuju. Ketika saya akan berbuat, itu perempuan bilang, kamu gak boleh berbuat begini tanpa adanya akad nikah. Kemudian pemuda itu membatalkan niat jahat yang sebelumnya sudah direncanakan dan kemudian pergi. Sedangkan uang dinar itu diberikan secara cuma-cuma. Dan tentu dengan keikhlasan. Pemuda kedua berkata, ya Allah, kalau emang perbuatan itu benar-benar untuk mencari keridhaan Engkau, ya Allah, maka kami mohon bebaskan kami dari gua ini. Kata Nabi SAW, maka batu besar itu bergeser sedikit, tetapi mereka masih belum juga bisa keluar. Kemudian Nabi SAW ngelanjutin. Orang yang ketiga juga berkata, wahai Allah, saya pernah memberi pekerjaan kepada pegawai, terus saya kasih upah untuk mereka, kecuali seorang pekerja yang udah
pergi sebelum menerima upahnya. Terus upah tersebut saya atur dan saya putar sehingga berkembang menjadi jumlah yang sangat besar. Di kemudian hari si pegawai tersebut datang kepada saya untuk minta upah. Terus saya bilang kepadanya, semua onta, kambing, sapi, dan pegawai-pegawai budak yang kamu lihat ini adalah upah kamu. Si pegawai itu bilang kepada saya, ente jangan mengejek saya dong. Oh enggak, saya nggak ngejek kamu, bener. Maka si pegawai itu mengambil upahnya semuanya tanpa tertinggal sedikit pun. Si pemuda ketiga itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang telah saya lakukan itu, wahai Allah, jika yang saya lakukan itu adalah benar-benar karena mencari keredoan Kau ya Allah, maksudnya redo, Allah senang gitu ya, kita harus tahu nih, harus paham artinya gitu, maka bebasin kami ya Allah dari gua ini. Dan akhirnya alhamdulillah ketiga pemuda tersebut dengan izin Allah bebas, bisa keluar dari goa tersebut, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.